alangkah baiknya dua orang ini dipertemukan. Roy Suryo, dia nantangin Anda untuk bisa bersama-sama membuka data. Bila perlu katanya menggunakan infocus. Jadi jangan anak ingusan yang ditanggepin. Ini nih ada orang DJ anak jenderal. Dua sumber yang sebetulnya kevalitannya perlu diujikan seperti itu. Bilang saya omong-omong. Tapi TikTok itu ketika dilaporkan ada data di situ, TikTok langsung nge-ban. Makanya susah, pembuktiannya tidak bisa di TikTok. Karena akun saya akan di-ban. Pembuktiannya harus secara langsung di ILC. Paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Salam sejahtera buat semuanya. Teman-teman masih ingatkan sama Intan Serinita, seorang tiktokers yang menuduh Roy Suryo sebagai pemilik akun Pupu Papa, tetapi tidak disertai bukti yang valid, yang akhirnya Intan Serinita ini harus minta maaf ke publik setelah mendapatkan teror dan ancaman dilaporkan ke polisi. Lalu bagaimana dengan DJ Anak Jenderal? Selama ini tidak ada tuh yang ngancam-ngancam DJ Anak Jenderal dan upaya untuk melaporkan ke polisi seperti yang mereka lakukan kepada Intan Serinita. Mungkinkah mereka takut karena katanya DJ Anak Jenderal ini punya bukti-bukti valid, beda sama Intan yang asal nyeplos tidak disertai data. Jangankan polisi kan, tantangan adu data saja sudah 2 bulan berlalu tidak ada respon sama sekali. Ini DJ Anak Jenderal nantang loh. Jadi buat Mas Roy Suryo jangan ngumpet terus, jangan bikin publik jadinya berasumsi yang lain-lain karena susahnya merespon tawaran adu data dari Mbak DJ ini. Kali ini Mbak DJ kembali muncul teman-teman dengan statement-statement yang sangat mengintimidasi para pembenci. Selain itu ada beberapa netizen juga yang menuntut Roy Suryo untuk adu data dengan DJ Anak Jenderal agar rakyat tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di antara mereka berdua. Berikut videonya. Saya tantang kamu dan Roy Suryo ketemu saya. Kita adu bukti. Berani nggak? Masing-masing bawa laptop. Ya, boleh bawa saksi. Bawa saksi. Berhadapan sama saya. Nggak usah ahli IT, sama saya aja. Ini serius nih orang. Akun buzzer RP bocil sudah ditutup sendiri sama si Intan sendiri karena dia panik. Ya jelas aja panik. Anak kecil. Dia hanya mengikuti isu. Dia tidak tahu IT. Terus kalian mengancam dia supaya Roy Suryo melaporkan dia ke polisi. Coba kalian ancam saya. Saya malah akan beberkan semuanya. Percuma juga sih saya beberkan. Akun saya juga dibantai kalau dibeberkan. Part 2 saya saja sudah hangus. Di delete TikTok karena kalian melaporkan. Kenapa sih kalian melaporin? Bingung saya. Ah, ibu bukan lawannya Roy Suryo, nggak usah teriak-teriak. Roy Suryo nggak akan mau melawan ibu. Kenapa? Takut sama saya. Ah, ibu bukan lawannya. Ngomongnya gitu terus. Ibu udahlah, kalau ini laporin aja Roy Suryo. Bukan kewenangan saya melaporkan Roy Suryo, karena bukan saya yang dirugikan. Yang dirugikanlah yang harus melaporkan. Hanya saja Mas Gibran nggak mau, cuek, nggak mau ngelaporin. Tapi kalian goreng terus, seolah-olah benar bahwa Bapak itu Gibran. Nah saya yang paham, yang ngerti, ingin membuktikan bareng dengan Roy Suryo supaya adil, supaya semua orang melihat mana yang benar nih, saya atau Roy Suryo gitu loh. Saya ingin menunjukkan ke muka publik siapa Roy Suryo sebenarnya. Saya akan bawa panci. Ya, saya bilang, kalau kamu tidak bisa membuktikan Pupu Papa adalah Gibran dengan cara kamu, saya pukul nih panci ke kuping kamu. Wow. Selama 1 jam, nggak boleh ditutup telinganya. Kita buktikan saja, saya kan gemes gitu. Saya ingin pembuktian, tapi nggak ada orang yang menyambut saya gitu. Karena Pak, kalau saya membuktikan di TikTok, akun saya hangus, di report. Itu loh yang bikin saya kesal. Ibu samperin, apa saya nyamperin Roy Suryo? Kalau saya diundang, saya akan datang secara profesional, saya akan buktikan. Saya nggak akan asal bacot. Loh, kalian kan selalu muter-muter, ibu ini asal bacot, asal bacot. Loh, orang nggak ada yang undang saya kok, asal bacot. Saya sudah bikin pembuktian loh. Pembuktian saya sudah viral kemana-mana. Yang part 1 sudah viral, part 2-nya dibantai. Karena di part 2 saya menampilkan data. Kalau saya bicara tidak menampilkan data, nanti dibilang saya omong-omong. Tapi TikTok itu, ketika dilaporkan ada data di situ, TikTok langsung nge-ban. Makanya susah, pembuktiannya tidak bisa di TikTok. Karena akun saya akan di-ban. Pembuktiannya harus secara langsung di ILC. Paham nggak?
Nih buat Roy Suryo, buat Pak Roy Suryo, mending lebih baik nih jangan nanggepin yang namanya Intan Srinita. Yang jelas-jelas dia cuma ngomong doang, nggak pakai data. Ini ada orang yang pakai data, yang mau membuktikan, dan sampai sekarang katanya udah 2 bulan belum ada tanggapan dari Anda nih, Pak Roy. Ya, Roy Suryo. Dia nantangin Anda untuk bisa bersama-sama membuka data. Bila perlu katanya menggunakan Infocus. Jadi jangan anak ingusan yang ditanggepin. Ini nih ada orang DJ anak jenderal ya, nama TikToknya. Kalau coba kalian cari tahu deh, itu nantangin. Udah dari 2 bulan katanya, kok gak ada tanggapan. Kok anak ingusan yang cuma ngomong gitu doang, ya kan? Langsung tuh dilaporin. Mending itu yang ditanggepin. Kalau misalkan memang Pak Roy Suryo mau membuktikan hal tersebut ya, bahwa itu adalah milik Gibran kan gitu. Nah, ada yang mau membantahnya nih, gitu, menggunakan data juga sama, gitu, biar sama-sama fair lah. Jangan cuma anak ingus yang dilaporin doang. Ini ada yang mau membuktikan, coba deh ditanggepin tuh, siapa kek? Anak abah gimana sih? Ya, dia nggak ngikutin saya, nggak ngikutin akun saya yang dibantai itu, nggak ngikutin dia. Ya, akun saya tuh udah kemana-mana itu viralnya, nantangin Roy Suryo. Udah 2-3 bulan lalu saya nantangin Roy Suryo ketemu, dan saya sudah kasih bukti bahwa Pupu Papa bukan Gibran. Makanya si Roy Suryo takut ketemu saya, dia malah bikin podcast sama si Rafli Harun. Kalau mereka orang jujur, mereka harusnya bisa berani manggil saya untuk membuktikan kalau memang mereka jujur. Ternyata mereka malah ngomongin saya, itu DJ itu, ada DJ anak apa itu, udah cair dia buzzer. Malah ngomongin saya buzzer. Kalau dia orang jujur, ya, katanya dia menegakkan kebenaran, dia harus panggil orang yang sudah menemukan bahwa Fufu Fafa bukan Gibran, lalu diadu datanya. Kalau emang dia berani loh, emang dia jujur loh, tapi apa dia berani nggak? Berani nggak? Kalau gue berani, emang. Ada pernyataan dari DJ yang begitu jelas dan bisa diterima oleh akal saya yang hanya seperti tidak berpendidikan terlampau tinggi, tetapi akun penjelasan itu bisa saya terima. Nah, dan lagi apa yang diutarakan oleh DJ ini, dan ini juga disebut oleh oleh Roy dalam podcastnya Rafli Harun ya. Ini dia mengatakan bahwa ada salah satunya adalah DJ anak abah, tapi kayak dia mengatakan seperti itu. Nah, DJ ini menawarkan untuk beradu argumentasi atau beradu data pertemuannya. Ya. Jadi dia apa bedanya data yang diperoleh DJ menurut saya dan data yang diperoleh Roy. Roy memperoleh data itu, kemudian menganalisanya, diperoleh dari netizen-netizen yang berpihak pada dirinya. Nah, tetapi DJ ini adalah seseorang yang memperoleh data tentang akun Fufu Fafa itu dari dia mencari sendiri. Nah, alangkah baiknya 2 orang ini dipertemukan, untuk membahas hal ini. Ya. Karena apa? Karena di sini ada 2 sumber yang sebetulnya kevalitannya perlu diuji kan seperti itu. 2 orang yang memiliki sumber yang kevalitannya perlu diuji kan seperti itu. Nah, tidak perlu teknis, tetapi di sini bisa semua menunjukkan secara terbuka ke masyarakat apa dasarnya kalau dia seperti Roy Suryo memberi pernyataan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Sementara ya, dan datanya dia memperoleh dari netizen. Ya, netizen yang memberikan data itu, kemudian oleh dia
merangkum seperti itu. Jadi istilahnya kalau saya, yaitu dia merangkum data-data pada tanggal-tanggal yang akun Fufu Fafa itu muncul seperti itu. Dan kemudian atau Gibran juga muncul, itu kemudian diedit seperti itu. Nah, DJ ini ada bukan sekedar dia menganalisa, tapi sepertinya dia tahu dan bisa melakukannya. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan, semoga ada waktu dua orang ini dipertemukan. DJ itu sudah berkali-kali menawarkan diri untuk dipertemukan, agar dipertemukan dengan Roy Suryo. Ada yang mediatornya untuk mempertemukan itu. Hanya saja hal ini belum terjadi seperti itu. Dan saya dan rakyat itu menunggu apakah pandangan DJ ini salah menurut Roy Suryo, dan hari ini pandangan dari Roy Suryo sudah ditelaah oleh DJ, kan seperti itu. Jadi semoga Roy Suryo bisa menjawab tawaran dari DJ sebelum Baris-Krim melakukan sesuatu. Jadi menurut saya tidak perlu menggantungkan hasil dari Baris-Krim. Tentunya hasil dari Baris-Krim tidak akan dibuka ke umum, kan seperti itu. Demikian. Ya, ini yang menjadi misteri itu, Mas Roy Suryo tuh kenapa tidak pernah menanggapi tantangan dari Mbak DJ gitu ya. Kalau tantangannya ini sekali dua kali ya bolehlah ya diabaikan, karena kan mungkin saja kadang ada orang yang hanya cuma cari tenar, panjat sosial ya di media sosial, tapi ini nantangnya udah 2 bulan berlalu loh ya, katanya 2 bulan berlalu, dan itu di setiap PT-PT-nya itu selalu disertai dengan tantangan-tantangan untuk adu data kepada Roy Suryo. Ini berarti menunjukkan bahwa Mbak DJ ini serius gitu kan, dan videonya sudah viral, dan kita bisa lihat betapa seriusnya Mbak DJ ini untuk menantang Roy Suryo untuk adu data gitu kan. Jadi dia juga di sini menyampaikan bahwa ia ingin dihadirkan di ILC. Wow. Jadi kan kalau tidak ditanggapi seperti ini terus, akhirnya rakyat pun berasumsi yang lain-lain. Apakah karena memang Roy Suryo itu terbukti sebagai pemilik akun Fufu Fafa sehingga dia takut untuk menghadapi DJ anak jenderal. Jadi buat Mas Roy Suryo, jangan sampai rakyat itu berasumsi ke sana gitu kan, dengan tidak menanggapi Mbak DJ anak jenderal ini gitu. Nah, buat teman-teman juga silakan apabila kalian punya tambahan atau ingin berpendapat, silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian video kali ini. Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyimak. Ujang lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.